warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Ya, baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin Mas Tamim, ya. Silakan, Mas. Berdoa dimulai. Doa. Ya. Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, ya. Subtema 3, pembelajaran 1. Lingkungan dan identitas. Sebelumnya anak-anak nanti bisa presensi dulu ya di Google Form, nanti bisa usahakan saja. Dan pada pagi hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pembelajaran dengan tujuan 1, mengidentifikasi persyaratan air bersih, ya. Dapat mengidentifikasi kualitas air bersih untuk kehidupan sehari-hari. 3, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. 4, menganalisis cara untuk menjaga kualitas air. Nah, anak nanti bisa menulis bahan ajar. Ini bahan ajarnya. Itu bisa diunduh di WA nanti Bapak share. Nah, bisa diunduh buat belajar. Yang sudah Bapak share video pembelajarannya dan videonya Bapak share. Ini ada persyaratan air bersih, bisa dilihat. 1, apa itu? Dibaca, Mas. Yang ada gambar airnya itu apa? Fisik. Fisik, ya. 2, kimia. Yang ketiga, mikrobiologi. Nah, Pak Guru mau bertanya pada kalian, apakah di rumah kalian terdapat air bersih? Terdapat air bersih tidak? Terdapat, Pak. Nah, contohnya apa? Air bersih contohnya apa yang ada di rumah? Air apa contohnya? Keran. Air minuman. Banyak keran. Ya, air keran. Air keran. Air yang dari sumber mata air, ya. Kalau di rumah ada sumur, tap, bisa. Oke. Terus sekarang syarat fisik. Yang dimaksud syarat fisik apa? 1, dibaca, Mas. Tidak apa itu? Tidak. 2, tidak berwarna. Tidak berwarna. 3, tidak berbau. Yang keempat, tidak berasa. 4, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat. Tidak meninggalkan kudapan. Air minum, air putih ada rasanya atau tidak? Tidak. Ya, berarti airnya telah memenuhi syarat fisik. Tidak ada rasanya, tidak ada bau. Kalau ada bau, air apa? Contoh air yang ada baunya. Air comberan. Nah, kalau di tempat kalian air mineral. Air peceren itu loh yang bau. Ya. Distribusi piring, cucingan itu bau sekali, ya. Lanjut. Syarat kimia. 1, dibaca, Mas. Tidak mengandung bahan kimia. Tidak mengandung bahan kimia, tidak mengandung beracun, cukup. Air kalau ada racunnya bahaya atau tidak? Ya. Berikan racun bahaya, guys. Yeah.
Kopi kalau sudah kadaluarsa itu berbahaya. Kopi kalau buat kopinya sudah 1 minggu nggak diminum. Kalau diminum bahaya. Teh. Terus syarat mikrobiologi. 1, tidak mengandung kuman penyakit. Patah, Pak. Disentri, tipes, kolera. Siapa yang pernah kena sakit tipes? Tipes. Kuman penyakit. Mas Alfian pernah sakit tipes atau disentri? Disentri ini sakit terus ya, ke belakang terus, sering ke belakang terus, kayak mencret gitu. Nah, itu karena minumnya. Oke. Nah, nanti bisa dikerjakan KPD-nya diunduh. Oke. Ya. KPD 1, 2, ini. Bentar, nggak kelihatan. Bagaimana kualitas air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Kalau air di rumah butek, kalau diminum bagaimana? Boleh tidak? Boleh, tapi sakit perut, Pak. Sakit perut, nggih, betul. Kalau airnya berbau menyengat, boleh diminum? Jangan. Ini nggak dikasih nama. Oke, nanti bisa beracun. Lanjut. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Kualitas air untuk mencuci pakaian itu akan harus jernih. Siapa yang pernah mencuci baju? Mas Tamim pernah mencuci baju? Saya tidak pernah. Pakai air jernih apa air kotor? Kalau mencuci? Ya, pakai air jernih. Saya tidak kotor. Nah, dibaca, kamu harus tahu apa itu. Air saja, yaitu air yang mempunyai mineral tinggi. Kandungan mineral tinggi. Ya, jika digunakan untuk melarutkan deterjen, air sadah hanya sedikit menghasilkan busa. Akibatnya kemampuan deterjen mengangkat mudah pada pakaian akan berkurang. Mencuci pakaian dengan air sadah juga akan mengakibatkan pakaian jadi kusam. Nah, jangan pakai air sadah ya. Air sadah itu air yang mineralnya tinggi. Air kemasan biasanya. Nah, ini bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Siapa yang suka menyiram tanaman di rumah? Tunjuk jari. Ya, Mas Alfian, Mas Tamim. Air yang bagus untuk menyiram tanaman yang bagaimana? Dibaca, Mas. Untuk menyiram tanaman. Air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya, misalnya air detergen. Namun kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. Ya, bagus. Air hujan juga boleh. Kalau air deterjen itu tanamannya menjadi panas, nanti mati. Nggak boleh, ya. Kalau ada air deterjen jangan disiram di tanaman, nanti tanamannya mati. Baik, faktor yang mempengaruhi kualitas air. Tadi ada kekeruhan, suhu, warna, solid, bau, dan rasa. Itu faktor fisik. Kemudian faktor biologi, ada organisme, mikroorganisme, dan faktor kimianya, pH, derajat, keasaman, kesadaran, senyawa kimia, beracun, dan DO. Baik. Upaya untuk menjaga kualitas air. Dibaca. Tuh. 1. Supaya airnya tetap bagus. Bagaimana caranya? 1. Menutup keran air saat tidak digunakan. 2.
memanfaatkan sumber air seefisien mungkin. Kalau tidak digunakan, tidak usah dinyalakan ya airnya, pemborosan. 3. Melakukan reboisasi di lahan yang kosong gundul. Reboisasi. Apa itu reboisasi? Siapa yang tahu reboisasi? Menggundulkan. Penanaman kembali ya. Reboisasi itu penanaman tanaman kembali. Jadi kalau ada tanaman yang gundul terus ditanam kembali. 4. Tidak membuang limbah sampah ke sungai. Nah, di rumahnya Mas Tamim, Mas Alfian kan ada sungai, tidak boleh membuang limbah ke kali, ya. Tidak boleh di depan. Iya, Pak. Ya. Dapat mengakibatkan bencana apa kalau buang sembarangan sampah? Banjir. Ganjil, demam berdarah. 5. Menyiram tanaman menggunakan bekas cucian bahan makanan. Nah, kalau bekas cucian bahan makanan bisa. Lanjut. Menemukan informasi penting. Coba dibaca. Dibaca dulu. Penggunaan air bersama-sama, guys. 1, 2, 3. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Maka sudah seharusnya kita menjaganya. Meskipun air adalah sumber daya terbarukan, namun untuk air bersih ternyata tidak bisa diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusup setiap tahunnya harus membuat kita waspada akan ketersediaannya. Sumber air yang biasa digunakan adalah dari sungai, sumur, danau, dan laut. Air dan sumber-sumber tersebut dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan berukuran besar. Tangki tersebut ditambahkan gas klorine untuk membunuh kuman. Selanjutnya air dipompa dan dialirkan melalui pipa bawah tanah ke rumah warga. Kegiatan sehari-hari yang memerlukan banyak air antara lain minum, memasak, mencuci pakaian, mandi, menyiram tanaman. Ya, bagus. Informasi penting. Apa itu informasi penting? Yaitu informasi merupakan kumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi penting dari satu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran yaitu merupakan cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan menyajikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide baca. Nanti ada yang kami juga, silakan dikerjakan. Nah, ini adalah contoh peta pikiran ya. Sumber air tadi apa? Sungai, sumur, danau, laut. Kemudian kegiatan yang memerlukan air, minum, masak, mencuci. Nah, penggunaan air dalam kehidupan sehari juga ada upaya untuk melestarikan ya, menjaga kadar air supaya masih bagus. Kuis, Anda ada kuis, tak kirim link nanti dikerjakan. Kuis ada skornya. Soal evaluasi juga harus dikerjakan. Terima kasih. Nanti soal-soalnya anak-anak bisa kerjakan. Nah, kalau tidak bisa tanya, nggih. Kalau tanya bisa tanya temannya, tanya dulu. Terima kasih. Sekian dari Pak Yoga. Tolong dipimpin berdoa, Mas Tamim. Berdoa mengakhiri pelajaran. Dimulai. Doa selesai. Ya, selesai. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran. Selamat pagi, tetap semangat. Besok harus lebih semangat lagi, guys.
pelajarannya. Nanti di kejutan. Terima kasih. Salam sehat. Dadah.